Jangan menggunakan media sentimeter untuk mengukurnya, karena biasanya orang-orang kalau membuat tutorial itu dengan melihat sentimeter, tapi maksimal 4 ini saja. Kalau saya hanya 3 bekas pelepah ini saja sudah cukup, karena akar yang lebih banyak itu nanti di bagian bawah. Lagi juga kalau menanam singkong terlalu dalam, itu nanti umbinya akan kerdil. Banyak sekali yang meremehkan menanam pohon singkong. Buat apa di zaman modern seperti ini? Jangan salah ya. Pohon singkong ini bermanfaat dari pucuk daun hingga akarnya alias umbinya. Ini buat pemirsa yang memang penasaran ingin cari sampingan, hanya dengan modal menancapkan batang singkong ini ternyata bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Jika ini kita berikan pada ternak, ini tahu sendiri ya seperti apa ternaknya, dan lahap-lahap sekali. Bahkan ini untuk skala besar pun bisa. Bahkan untuk singkongnya sendiri itu bisa kita gunakan untuk membuat pakan ternak dari ayam, entok, bebek juga, dan yang lain sebagainya. Dengan cara kita dapat membuatnya menjadi pur atau mencampurkannya menjadi pur. Jadi bisa untuk perutnya itu awet kenyang ya, karena mengandung karbohidrat dan juga banyak vitamin yang terkandung di dalam daun singkong. Bisa juga kita konsumsi, kita masak sendiri, bisa menghemat angka pengeluaran kita. Jika kita tukarkan menjadi rupiah, mau membawa ke pasar pun jadi. Nah, karena tangan saya ini sedang sakit pemirsa, ini saya lagi terkena halangan, jadi saya lagi giling, ini tangan saya ikut kegiling rupanya. Dan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menanam pohon singkong ya, dengan cara dipotong langsung ditancapkan dan menghasilkan umbi yang lebat juga besar. Simak tutorialnya hingga selesai, karena ini tangan saya ini lagi seperti ini, jadi nanti biar nyonya yang akan memberikan contoh bagaimana cara menanam singkong yang baik. Kalau untuk media tanam, saya pikir pemirsa lebih pintar ya, lebih pandai di dalam mengelola lahannya. Nah, di sini saya ingin memperjelas cara memotong pohon singkong yang benar. Jadi kalau mau motong pohon singkong itu jangan pakai golok, arit ataupun benda tajam yang lainnya, tapi dengan menggunakan gergaji. Secara risetnya di lapangan ternyata berbeda hasilnya. Cara memotong singkong yang baik itu dengan menggunakan gergaji. Karena kalau menggunakan golok itu nanti akarnya akan sedikit, umbinya justru akan lebih sedikit. Dan ini boleh dipraktekkan. Kalau nanti ternyata tidak sama, silahkan komplain di kolom komentar ya. Nah, dengan cara sistem memotongnya itu lurus seperti ini, tidak boleh miring ya. Dan kemudian memangkasnya itu tidak boleh merusak mata tunasnya ini, karena mata tunas ini nanti dia yang akan muncul tunas baru. Kalau yang di bagian bawah ini nanti dia akarnya itu akan muncul di sekitar areal bawah ini full bagian. Lalu kemudian carilah batang yang sudah berukuran besar seperti ini. Lalu panjang daripada bibit singkong yang ideal itu harus difahami. Jangan menggunakan media sentimeter untuk mengukurnya, karena biasanya orang-orang kalau membuat tutorial itu dengan melihat sentimeter. Tapi yang lebih pasti kita harus melihat dari kebutuhannya, karena munculnya akar yang paling banyak itu di bagian ujung di sini ya. Jikalau memangkas dengan menggunakan gergaji, maka kita harus mencari bibit yang sudah berukuran besar, supaya nanti lahan untuk muncul akarnya itu betul-betul memadai, luas. Dan kemudian panjangnya itu, karena menanam singkong itu sebaiknya jangan terlalu dalam. Jikalau ingin menghasilkan umbinya yang lebat, maka perlu kita 1, 2, 3, maksimal 4 ini saja. Kalau saya hanya 3 bekas pelepah ini saja sudah cukup, karena akar yang lebih banyak itu nanti di bagian bawah. Lagi juga kalau menanam singkong terlalu dalam, itu nanti umbinya akan kerdil. Dan karena terlalu dalam, kalau pengolahan tanahnya itu tidak dalam, akhirnya akarnya itu akan kepentok, justru nanti hasilnya akan jauh lebih sedikit.
Nah, lalu 3 ini yang kita pendam, lalu 3 yang kita munculkan di permukaan tanah. 1, 2, 3, kita pendam, 1, 2, 3, kita munculkan di permukaan tanah. Jadi kita harus menggergajinya di atasnya. Seperti ini, boleh menggunakan gergaji, boleh juga menggunakan parang. Secara spesifiknya, jadi 50% ini kita tancapkan di dalam tanah dan 50% kita munculkan di permukaan tanah. Dengan tujuan supaya nanti akar ini mampu menghidupi dari tunas yang akan ditumbuhkan. Itu artinya ya, supaya seimbang antara bagian bawah juga bagian atas yang harus dia suplai makanannya. Usia panen singkong yang ideal, ini bisa kita panen singkong ini dari usia minimum ya, minimum 4 bulan hingga 7 bulan, itu yang ideal. Tapi kalau mau dibesarkan, asal yang penting jangan lebih dari 9 bulan ya. Kalau lebih dari 9 bulan, nanti umbi yang lain itu akan mengalami faktor dari pembusukan. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, kalau semakin lama maka umbinya akan jauh semakin lebih besar. Tapi ya tingkat resikonya, sebagian umbinya nanti kalau telat panen itu justru malah akan membusuk. Baiklah pemirsa, saya rasa kurang lebihnya ya seperti ini tadi ya, seperti yang sudah saya uraikan. Maaf saya tidak bisa tampil secara optimal mempraktekkan semua karena ya jari saya ini sedang terkena halangan ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi, dan mudah-mudahan kalaupun ada kritik maupun saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam cinta tanaman, salam sukses.